Sebagai pemimpin, seringkali kita itu terobsesi banget sama yang namanya perbaikan struktur. Alur kerja, sistem, proses, semua kita utak-atik. Tapi gimana kalau investasi paling krusial yang bisa kita lakukan itu bukan pada sistem, tapi pada sesuatu yang jauh lebih fundamental. Yuk kita bedah bareng kenapa kunci dari tim yang kinerjanya legendaris itu ada di satu kata, kepercayaan. Nah, ini dia pertanyaan yang, pasti bikin banyak pemimpin pusing tujuh keliling. Anda udah rekrut talenta terbaik, desain tugasnya udah sempurna, semua sumber daya dikasih, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Jadi, masalahnya sebetulnya di mana sih? Oke, coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada yang namanya fokus struktural. Ini ibaratnya cetak biru organisasi lah. Tapi di sisi lain, yang sering banget dilupain, adalah fokus interpersonal. Ini tuh detak jantungnya tim Anda. Dan tahu nggak, penelitian membuktikan satu hal yang jelas banget. Fondasi interpersonal, kayak kepercayaan inilah yang jadi pembeda antara tim yang biasa-biasa aja dan tim yang luar biasa. Untuk bisa ngertiin soal detak jantung tadi, kita harus bahas satu konsep inti. Konsep ini selalu ada di semua tim yang performanya tinggi. Namanya adalah psychological safety atau keselamatan psikologis. Menurut Amy Edmondson dari Harvard, keselamatan psikologis itu adalah keyakinan bersama. Nah ini kata kuncinya ya, bersama. Jadi bukan perasaan 1-2 orang, tapi seluruh tim. Keyakinan buat apa? Buat berani ambil risiko interpersonal. Hal-hal kayak ngajuin ide gila, ngakuin kesalahan, atau bahkan menantang pendapat atasan. Tanpa perlu takut bakal dipermalukan atau dihukum. Dan ini penting banget buat kita pahami. Ini tuh bukan berarti semua orang harus selalu setuju dan menghindari debat. Justru kebalikannya. Ini soal menciptakan kepercayaan yang begitu kuat sampai-sampai tim bisa terlibat dalam konflik yang produktif. Karena semua orang tahu tujuannya sama. Cari solusi terbaik, bukan saling sikut. Kutipan ini, wah, kena banget. Anda bisa aja bangun superstruktur, aturan dan sistem paling canggih sedunia. Tapi kalau substrukturnya, nilai-nilai dan norma nggak tertulis yang jadi panduan sehari-hari, nggak mendukung, ya sistem itu nggak ada artinya. Kalau nggak ada kepercayaan, orang bakal selalu cari cara buat ngakalin sistem. Pernah lihat yang kayak gini kan? Oke, jadi kalau budaya interpersonal ini emang sekuat itu, mana buktinya? Yuk kita lihat angka-angkanya. Ini bukti kalau kepercayaan itu bukan cuma soal rasa-rasanya enak, tapi juga soal keuntungan finansial. Risetnya Edmondson ini nunjukin sebuah alur yang sangat logis menuju kinerja puncak. Semuanya itu berawal dari keselamatan psikologis. Lingkungan yang aman ini kemudian memicu yang namanya perilaku belajar. Tim jadi berani coba hal baru, minta masukan, dan belajar dari kegagalan. Nah, perilaku inilah yang secara langsung dan hampir pasti menghasilkan peningkatan kinerja. Sederhana, tapi kuat banget. Dan dampaknya ke bottom line, wow, Gallup menemukan kalau tim dengan rasa aman psikologis yang tinggi itu produktivitasnya naik sampai 25%. Coba bayangin deh, itu sama aja kayak kita dapat 1 hari kerja ekstra setiap minggu. Gratis! Terus gimana soal mempertahankan talenta terbaik? Willis Towers Watson melaporkan bahwa perusahaan yang benar-benar berinvestasi pada budaya kepercayaan berhasil menekan angka turnover karyawan sampai 31%. Buat seorang pemimpin, ini bukan sekedar angka. Ini artinya penghematan biaya rekrutmen yang gede banget, biaya training, dan yang paling penting, nggak kehilangan pengetahuan berharga dari karyawan yang resign. Dan datanya nggak berhenti sampai di situ. Lingkungan yang positif bisa mendorong kolaborasi jadi 40% lebih efektif. Dan yang ini luar biasa, komitmen karyawan bisa 2,5 kali lipat lebih tinggi. Angka-angka ini tuh bukti nyata kalau budaya adalah mesin pendorong bisnis yang paling bisa diandalkan. Oke, angka-angkanya memang keren. Tapi di dunia nyata, wujudnya kayak gimana sih? Coba kita bandingkan dua dunia yang beda banget. Dunia dengan kepercayaan tinggi dan dunia dengan kepercayaan rendah. Di satu sisi, kita punya budaya kepercayaan tinggi. Lihat aja Google. Mereka percaya sama karyawannya dengan kebijakan 20% time. Dan lahirlah inovasi sekelas Gmail. Atau Salesforce dengan budaya ohananya yang bikin rasa kekeluargaan sampai talenta terbaiknya betah. Hasilnya, inovasi, rasa memiliki. Nah, di sisi lain, lihat deh studi kasus di lingkungan yang kepercayaannya rendah. Hasilnya, orang-orang malah sibuk mensiasati aturan, produktivitasnya mandek, dan muncul krisis kepemimpinan. Kontrasnya jelas banget kan? Tentu pertanyaannya sekarang, terus gimana dong caranya membangun fondasi kepercayaan ini secara sistematis?
Kabar baiknya, ini bukan sihir. Ada langkah-langkah konkret yang bisa Anda mulai, bahkan hari ini juga. Ini kerangka sederhananya. Pertama, dengarkan. Stop menebak-nebak, mulailah bertanya apa yang benaran penting buat tim Anda. Kedua, uji coba. Nggak perlu langsung rombak seluruh perusahaan. Mulai dari satu tim kecil dulu, buktikan konsepnya jalan. Ketiga, nah ini yang paling susah biasanya. Terapkan secara konsisten. Aturan main, reward, punishment harus adil buat semua orang. Dan terakhir, tentunya, ukur dan evaluasi. Pantau metrik-metrik kunci buat membuktikan kalau investasi di budaya ini beneran menghasilkan keuntungan. Jadi, ini intinya. Membangun budaya kepercayaan itu bukan program senang-senang atau sekedar biaya tambahan. Ini adalah investasi strategis pada aset Anda yang paling berharga, yaitu orang-orang di tim Anda, dan ini adalah pendorong kinerja yang paling andal dan berkelanjutan yang pernah ada. Pada akhirnya, di dunia bisnis yang serba nggak pasti ini, tim yang bisa belajar dan beradaptasi paling cepat adalah tim yang bakal menang. Dan pembelajaran itu cuma bisa tumbuh di atas tanah yang subur, yaitu fondasi kepercayaan. Jadi pertanyaan yang tersisa buat Anda hari ini bukanlah apakah Anda harus berinvestasi, tapi bagaimana Anda akan mengambil langkah pertama.